Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya menyampaikan pendampingan individu guna visi Prakasa Perubahan Sekolah bersama saya Imam Haji Subagio, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bintan, dan fasilitator saya Meli Restuti MPD, serta pengajar praktik saya Ibu Suryanti SPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gulai pedas masakan Padang dituang di panci untuk dibagi. Sampai lagi saya di SDN 004 Mantang. Senang berjumpa Bapak dan Ibu lagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 004 Mantang. Yang saya hormati Bapak Imam sebagai CGP Angkatan 7. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD N004 Mantang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini saya bisa sampai di sini lagi untuk melanjutkan kegiatan pendampingan individu 2. Salawat beriring salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebenarnya hari ini kita kegiatan PI 2-nya ada 4 aktivitas ya Pak Lady. Nah, untuk kegiatan diskusi ini memang sebenarnya di kegiatan ke-4 urutannya, tapi kita awali dulu ya Pak Imam ya. Pagi ini nanti baru saya akan lanjutkan ke PI dengan Pak Imam. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara hari ini yang pertama kebuka, kemudian semoga aja kegiatan ini bisa berjalan lancar, maka itu kita berdoa dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita membacakan kitab Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lillahi. Ya Rabbana alhamdulillah wa ilaika al-masir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-muqaddimina wa al-asiyah wa ila al-karim wa barakatan fi rizqina wa fasaqatu wa rahmatina wa rahmatina. Allahumma hawidna fi sakaratil maut wa najatna min al-kitab. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian tadi doa. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik sampai akhirnya. Bapak Ibu, amin amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan pendampingan ini. Kepada Bapak silakan. Indah bermalam si awan petang berarah di celah pepohon ara. Awal kalam ibu selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih sama-sama diberi nikmat iman, Islam, ihsan dan kesehatan
Mudah-mudahan kita selalu dapat melaksanakan kegiatan yang sangat baik ini. Salawat dan salam kita selalu sampaikan ke baginda kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang membaca salawat masuk surga, yang tidak membaca salawat juga mudah-mudahan masuk surga. Yang membaca salawat insyaallah akan mendapat syafaat yang kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, juga kepada pengajar praktek kami, untuk CGP kita Pak Imam, ya kami ucapkan terima kasih karena program guru penggerak ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali, ya. Mudah-mudahan Ibu dapat memberikan materi-materi yang diamanahkan oleh undang-undang kepada guru kami, sehingga menjadi guru penggerak dari CGP, menjadi guru penggerak yang kita harapkan sesuai dengan visi-misi, mungkin visi Prakasa Perubahan Sekolah, mudah-mudahan tercapai semua. Dan mudah-mudahan juga guru kami ada beberapa orang yang ikut terdaftar atau tidak, mudah-mudahan nanti bisa lulus CGP. Ada beberapa orang yang ikut, Pak Imam, yang ikut lulus tak lulus nggak tahu lah. Kan? Tinggal Pak Bo sendiri. Bu Beli? Enggak sempat, Pak. Enggak sempat. Apa-apa. Mudah-mudahan selanjutnya bisa nanti Pak Bo, ada yang sudah pengalaman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kepada Ibu, kami juga tidak bosan-bosannya menerima Ibu datang ke sini karena ilmu yang Ibu dapat duluan di PP mudah-mudahan dapat ditransfer ke guru kami yang memang sudah luar biasa juga. Memang untuk lulus ini juga guru-guru yang luar biasa. Saya lulus juga karena alhamdulillah dibantu guru-guru yang luar biasa baik SD dan SMP. Jadi kami sangat mengharap masukan dan bimbingan Ibu kepada guru kami, dan juga baik Pak Imam maupun Ibu dapat menularkan di sekolah ini sesuai dengan judul mata untuk perubahan sekolah, ya, baik gurunya, baik lingkungan sekolahnya, baik anak-anak maupun semua warga sekolah yang terlibat, sehingga betul-betul sekolah kita menjadi ada guru penggerak dan sekolah penggerak yang diharapkan pemerintah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Pantunnya itu juga, sungai Bulai airnya bersih, air diminum penduduk bestari. Kepada semuanya kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan visi misi sekolah penggerak diijabah ilahi. Cendrawasih hingga di kayu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Demikian tadi motivasi dari Pak Kepala Sekolah luar biasa. Memang Pak, untuk kegiatan guru penggerak ini kita sudah masuk sekarang bulan kedua ya Pak Imam ya. Nah, untuk sebagai informasi kepada Bapak Kepala Sekolah, kegiatannya itu sangat-sangat luar biasa ya Pak Imam ya. Nah, sampai dengan saat ini Pak Imam sudah bisa membuat 4 aksi nyata ya Pak ya. Ini sekarang sedang dalam proses ya Pak ya, portofolio digital ya Pak ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya bangga bisa menjadi pengajar praktek mendampingi Pak Imam, karena alhamdulillah Pak, 6 CGP yang saya dampingi Pak Imam dan kawan-kawan itu sangat luar biasa, dan itu juga memang diakui oleh Ibu Fasilnya. Nah, jadi setiap kali Pak Imam dan teman-teman berdiskusi, presentasi, itu hasilnya memang sangat luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Imam ya. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan Pak Imam dan teman-teman itu menular ke CGP yang lainnya, di PP yang lainnya, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu di sini, berapa Pak tadi? 1 ya, yang sudah daftar ya Bapak ya? Ambo ya, daftar.
Belum tahu hasilnya. Ya, nanti kan udah daftar ya Pak ya. Udah daftar kenapa? Sudah daftar. Tidak tahu apa dia. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sekolah penggerak, kepala sekolahnya luar biasa, ada Pak Imam juga yang luar biasa, guru-gurunya luar biasa juga. Nah, semoga saja ini makin dengan banyaknya CGP nanti di sini dari sekolah ini makin meningkatkan sekolah ya Pak ya, makin memajukan sekolah. Memang kemarin di angkatan 8 ya, 8 kemarin sudah keluar pengumumannya. Kemudian angka 9 yang belum kayaknya Pak Imam ya. Yang angkatan 8 sekarang ini sedang melakukan tes wawancara. Nah, untuk angka 9 kita tunggu aja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di sini bisa lolos ya, nanti menemani Pak Imam, juga Bapak Ibu yang lainnya yang masih muda-muda nih. Ya, Ananda. Ada Ananda nih. Murid-murid saya yang luar biasa kan gitu. Ya, Ananda, Zambia. Itu. Nah, jadi berikutnya giliran Bapak Ibu lagi yang ikut mendampingi Bapak Kepala Sekolah, Pak Imam untuk memajukan sekolah ini. Meskipun SD Negeri 004 Mantang ini menyeberang ya Pak ya, jauh dari kota kan gitu, tapi sangat luar biasa. Ternyata sekolah-sekolah penggeraknya itu ada di daerah-daerah yang memang harus menyeberang dulu. Kemarin saya ke Numbing kan lebih jauh lagi ya Pak ya, dari pelabuhan itu 3 kilo lagi, melewati hutan. Nah, itu gurunya kalau nggak salah harus ada sekitar 17 orang Pak. Itu semua pegawai negerinya sudah mengikuti guru penggerak semua CGP. Nah, tinggal satu itu karena beliau sekarang sedang persiapan untuk ujian PPG. Sementara untuk yang honor juga sudah semuanya mendaftar. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti di sini juga ya, meskipun jauh dari kota, SD 004 Mantang ini semua gurunya bisa menjadi guru penggerak untuk memajukan sekolah ini. Ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu lah, semangat semuanya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan hari ini pendampingan individu 2 ini ada 4 sesi ya. Ini untuk visi prakarsa perubahan sekolah ini ada di sesi ke-4. Tapi kita majukan ya Pak Imam ya, karena untuk sesi ke-4 ini berkaitan dengan diskusi antara CGP nanti akan dipandu Pak Imam, kemudian nanti bersama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru ini akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik, supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja ya Bapak Ibu, ya Bapak Kepala Sekolah ya, untuk Pak Imam memandu diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah ini. Ke Imam disilakan. Udah kelas suaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Kemarin kita sudah membuka kegiatan dengan game ya. Nah, berarti hari ini juga harus gitu minimal. Tapi kita kenalan dulu. Kalau saya sudah kenal, maka kita kenalan dulu dengan Ibu Suryanti yang memang sudah kenal juga. Kami punya satu lagi Ibu fasilitator yang memang beliau tidak bisa hadir karena memang lokasinya ya, beliau tinggal di Bengkulu kalau tidak salah, sehingga tidak kemungkinan untuk hadir ke sini sangat tidak mungkin gitu. Nah, ini yang membersamai kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak selama ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami perkenalkan dulu tim kami yang merupakan tim Ibu Suryanti. Nah, ini kelompoknya. Nama kelompoknya adalah kelompok A701 dari Bintang. Ya. Semua
Pak Emri ini dari SMK 1 Bintang Utara, Pak Tio dari SMP 2, Bu Suci dari SMP 1, Bu Maya dari SMP 4, Pak Anggi tadi dari Numbing. Nah, sehingga semuanya adalah satu tim. Ini saya ada sendiri Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya, kita main dulu ya. Oke, semuanya bawa HP ya, kecuali Bu Nur ya. Ya berarti Bu Nur nanti menyimak saja. Baik. Oke, kita main dulu sebentar. Biar semangat, karena pagi-pagi itu kalau nggak ada permainannya kadang-kadang kurang semangat, kurang seru. Oke, Bapak Ibu buat ini kok lock malah. Nah. Ya. Jadi cek dari tadi ternyata sudah lock. Oke. Silakan masuk ke kahoot.it ya, itu ya. Kahoot dari sini. Ya, saya tulis di itu ya. Maaf, salah. IT. Itu di grup ya. Sudah belum. Oke. Di Satimo aja. Oke. Oke, ini Ibu bisa ya klik aja langsung. Oke, kita loading dulu. Kahoot ID atau Kahoot IT? Bukan ID Pak IT. Oke, tunggu. Baik, masukkan kalau sudah tolong masukkan ini pinnya Bapak Ibu. 469 9746. Oke, kami siapkan ada door prize-nya ya. Oh, ada door prize-nya loh. Ibu boleh ikut juga. Bisa masuk ya? Belum bisa masuk. 469 9746. Enggak usah langsung. Ini beda Yang peraturan bawah, Pak. yang bawah, bukan yang atas. Oh ya, ya coba. Hahaha. TC nih, wah beda. Ini. Yang bawah. Ya, oke. Yang bawah ya, yang IT ya, masukkan. Wira, oke Pak Wira sudah masuk satu, ya. Ada dua prize ya, juara 1, 2, dan 3 ya. Yang mana Oke. itu? Kepada ini ya. Jadi Oke Pak Abdul, oke sudah masuk satu. Kemana satu? Hah? Oh enggak, gitu dong. Tadi Mana, yang Pak? bawah ada. Yang bawah diklik aja. Nah, Oh IT bukan IT. IT. Pak Nizam nggak masuk. Oke. Nggak masuk tuh Pak Nizam. Ini. Nah, langsung game ya, game. Pak Sawal belum. Iya, nggak bisa buka. Bisa. Yo, kan udah lama kita nggak main ini kan. Biar suka mainan ini loh maksudnya. Kok keluarnya Oh, udah banyak nih. Kakak udah itu? Langsung ya. Coba. Ini Nek. klik nih nama kita diklik ya. Ya. Mana Nek? Naik game apa tulisannya, Mang? Ini yang bawah. Ya, lama loh ini. Tulisannya di mana? Nama. Oh, Mas Awal masuk tuh. Masuk Oh, Pak Sawal. Sawal udah masuk loh. Pak Sawal cuma kodok tuh. Pakai topi. Jadi Topi menurut nama ya? Masukin kodenya ini. Ini dulu. 4699746 sudah masuk semua? Jadi kita sama sih. Belum, dia tadi langsung. Ini boleh dimasukkan tidak? Oh, boleh. Gak seru nanti kalau nggak ada gamenya ya. Masukkan ini dulu. Kawan sana. Namanya kita kan? Ya, nama boleh sendiri.
Boleh imut boleh juga. Bapak punya gambar upin-ipin itu ya? Kasih pasu. Sudah semua? Kalau sudah kita mau mulai. Oh, belum ya? Sudah. Pak Salman gambar kodok. Saya suka kodok. Ya, apa lupa. Oke. Itu boleh. Kadang-kadang juga. Oke, nama. Kalau sudah semua kita mau mulai ya. Ingat ya. Oke. Klik yang gambarnya. Oh, nanti. Kalau sudah, kan nanti ada soalnya di sini. Bapak Ibu tinggal ngeklik jawabannya. ABC-nya di HP ya. Soal sama jawaban di sini. Siap? Sudah semuanya ya. Soalnya di sini. Jadi lihat di sini. Sudah semuanya? Sudah kelihatan? Oke. 3. Belum. Oh, belum. Mataku jelas. 3. Ini aja kan? 2. Klik di gambarnya kan jadi klik di gambarnya ya. Itu apa mata satu ini? Itu aja nggak tahu. Oke, siap. 3, 2, 1 mulai. Jadi ke gambar. Ya nanti di situ lihat soalnya dulu, Pak. Lihat soalnya dulu, Pak. Kuis awal ya. Kita mulai dulu dengan kuis. 3, Kau punya kurang tekan 2, gambarnya. 1. Siap, silakan. Ada ayam 5 dikali 2 berapa semuanya? 10. Jawabannya mana? Itu diklik itu. Nah, diklik itu sesuai logonya tuh ya. Oke. Ya, jawabannya betul adalah 5. Kenapa? Ada ayam 5 dikali loh, bukan dikali. Di spasi kali. Berarti kata tempat. Ada ayam 5 dikali ada 2. Ini cuma 5 tapi pindah. Oke, kita next. Siapa yang tadi masuk? Punya aku keluar. Oh, Faiza satu. Next. Oke, pertanyaan berikutnya belum ya. Siap. Cuaca sedang mendung, ada 5 orang tapi hanya ada satu payung. Bagaimana cara mereka agar semua tidak kehujanan? Tak mau tadi. Keluar web lagi. Apa ya sedang mendorong? Udah, tak mau. Oh, ini nengok. Emang punya kakak kok tak mau. Keluar ulang dia. Keluar balik. Ayo, oke, 10 detik ya. Tinggal jalan aja. Kan mendung. Baru mau menjadi ajar. Apa? Kan mendung ya. Mendung. Ingat cuma 20 detik ya. Ini dari kamarnya. Kan mendung. Masa mendung? Aja tinggal jalan aja. Oke, siapa yang Oh, masih di atas. Semuanya salah tadi. Oke, siap-siap ya. Cuma 20 detik ya. 1, 2, 3. Pertanyaan ketiga. Ya, siap-siap. Apa yang ada di tengah Jakarta? Monas, Istana Negara, huruf A, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Salah. Ya Allah. Oke, jawabannya itu adalah huruf A. Jakarta. Ini namanya kita sudah bikin tentang soal hoax ya. Oke, siapa? Oke. Emang kata saya ikut nih tadi. Next lagi. Berikutnya ya, nanti ada Merah keluar lagi. kedua. Ya. Pulang lagi di soalnya ya. Oke. Keempat apa huruf keempat dari abjad? Udah saya ikut. D. Oke. Jawabannya adalah A. A, B, C, A. Bilang kata saya ikut. Cuma satu orang yang jawab A. Kakak lah satu mantap saya jawab. Oke, Pak Haji. Baik, ya. Oke, terakhir ya. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 5 butir telur? Oke, sudah. Jawabannya adalah tetap 10 menit. Lah 1 telur ya 10 menit. Kalau cuma 10 ya tetap 10 menit. Betul. Ya saya mau tak ikut. Podiumnya adalah kita lihat juara 1. Oh, juara 3 Pak Wira. Juara 2 Pak Haji. Siapa yang jatuh? Oh, ini dia.
Oke, silakan dipoto dulu, boleh dipoto dulu. Mau saya ikut ya. Imam kata saya ikut. Ya, masih ada kuis kedua. Tadi saya kata nih. Ya, boleh keluar, boleh keluar. Foto ini cantik betul di depan nih. Tidak foto satu dia. Oke, kami kasih hadiah dulu, hadiahnya. Kami masih punya banyak stiker ini. Oh, dapat stiker. Iya, rumah belajar. Terima kasih Pak Ladudin. Satu lagi tadi Pak Wira. Iya. Itu Pak Wira. Doa. Nah, kita lebih bersama. Oke, sudah ya, sudah foto ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima anakku ini. Ya, nanti lagi kita akan main lagi, masih ada permainan lagi. Kita lanjut dulu. Iya, Bapak Ibu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ternyata itu salah satu, kami sampaikan dulu, itu salah satu adaptasi teknologi dalam pembelajaran ya. Ternyata menyenangkan ya. Seru ya? Seru. Oh, nanti ada lagi, masih ada lagi. Tapi nggak banyak-banyak. Baik, Bapak Ibu, kita langsung mulai tentang visi prakarsa perubahan ya, Bapak Ibu ya. Tujuan kegiatan hari ini adalah mengkomunikasikan visi prakarsa perubahan sekolah, mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan sekolah, tiga merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi sekolah. Ya, itu Bapak Ibu tujuannya. Baik Bapak Ibu, ini sudah kegiatan yang kemarin dilakukan oleh Pak Syawal, Pak Izam dan Pak Nasir. Sedang memasang visi misi sekolah. Baik. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, terampil dan berbudaya. Yang menjadi pertanyaan sebelumnya adalah, saya mau tanya kepada Pak Ladudin, jadi kata kalimat ini berasal dari mana, Pak? Apakah dari ilham, impian, atau apa? Atau tiba-tiba sholat hajat tengah malam dapat gitu ya? Itu ya. Dan ini mestinya saya mau tanya ini berasal dari mana? Visi kan pandangan kita ke depan. Ya. Jadi pandangan ke depan, jadi Bapak menyiapkan gitu. Nah, pandangan kita ke depan mau membawa kemana sekolah itu. Jadi tentu kepala sekolah mempunyai visi dan misi, tapi tidak dari kepala sekolah saya. Sebagai kepala sekolah, kalau Bapak sih ya, Bapak lihat dulu visi dan misi pertama Dinas Pendidikan, supaya kita tidak menyimpang dari visi misi Dinas Pendidikan dan juga visi dan misi Pendidikan Nasional Indonesia. Ya, jadi arahnya tetap kita tujukan ke visi misi pendidikan Dinas Pendidikan dan juga visi misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pendidikan Indonesia. Maka kita dapatlah visi misi sekolah ini juga tidak kita langsung, Bu. Kita rapat juga dengan ini, dengan wali murid, dengan komite, dengan anak-anak, dan juga tim 8 standar sekolah. Jadi dari tim dan komite dan anak-anak maupun wali murid, dapatlah apa yang ingin kita jabarkan sebagai visi sekolah ini. Jadi dari situ semua digabung. Oke. Baik, terima kasih Pak Ladudin. Berarti visi ini berhasil dari Pak Ladudin menggeneralisir semua yang sudah diterima masukan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk lanjut lagi ke visi yang sudah tertempel ini, maka saya pengen Bapak Ibu menuliskannya ini dulu. Kita memimpikan murid yang seperti apa dalam lembar ini. Silakan ditulis dulu. Ya. Ya benar. Oke, silakan ditulis saja dulu. Jadi kita memimpikan murid kita itu nantinya pengen jadi murid yang kayak gimana sih? Nanti di titiknya kita tulis sendiri. Iya, tulis saja. Nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 kata boleh. Misalnya pengen murid ibu pengen muridnya murid yang penurut atau murid yang cerdas, murid yang soleh, boleh. Tidak harus banyak-banyak kata. Ke-6 amunisi atau satu-satu dulu? Semuanya langsung. Langsung semua? Semua aja. Nanti saya bacakan aja salah satu. Kita percaya bahwa murid-murid adalah
Apa saja, nggak harus banyak, nggak harus apa. Karena ini nanti merupakan impian kita ya Bapak Ibu ya. Nanti kami foto-foto satu-satu, kami upload itu. Oke. Oke, sudah ya. Mau dibacakan pasal sendiri? Kita bacakan. Oke. Nama dong, nama dong. Kasih nama dong. Yang paling banyak Pak Haji. Oke. Tidak perlu panjang, Pak. Yang pendek pun laku. Yang penting lama ya. Yang pendek pun laku ya. Di sini Pak Sawal memimpikan murid-muridnya nanti adalah jadi murid yang berhasil, percaya bahwa anak muridnya anak yang baik. Dia di sekolah ini dia mengutamakan kedisiplinan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini penting, dan sebagai warga sekolah kita ini yakin bahwa keberhasilan siswa-siswinya dan guru saya dan guru sekolah ini paham bahwa tidaklah mudah untuk mewujudkan itu semua. Luar biasa Pak Sawal. Oke. Jadi Pak Wajudin memimpikan murid-muridnya nanti adalah murid yang bertakwa, berprestasi, terampil dan bergaya sesuai dengan visinya. Kemudian percaya bahwa murid-murid adalah individu yang bisa berubah. Dan sekolah ini juga mengutamakan kepentingan bersama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan akan menjamin masa depan. 5. Warga sekolah ini yakin bahwa mewujudkan visi dan misi sekolah. Saya dan Gus ini paham bahwa visi dan misi sekolah perlu diwujudkan. Siap. Jadi kami akan coba rangkum ini semua banyak sekali. Ganti, ambil Bu. Lalu, saya nggak tambah lagi Bu. Oh di belakang ada. Cari ubi. Banyak juga orang Ternyata makan ada ubi. kawan Ubi juga. Gara-gara makan ubi keracunan. Enggak, saya makan suami. Jadi suami yang ini kan dibuat pakai kelapanya itu udah Basi tidak lah. lagi. Makanya tumbang waktu Lembang. Data Oh pembukaan, itu. data pembukaan. Suami makan suami itu banget. Data pembukaan itu berobat di puskesmas. Tak bisa Pak, jadi 50 silakan. Jadi Tak mungkin nanti dia dokter. Jadi pelan-pelan Pak. jadi harus diisi semua mungkin 1-2 kata boleh. Itu dapat beliau tetangga hitam. Terima dingin dua manual sudah kita lihat tidur dia. Saya pergi sendiri. Takutnya nangis sampai ke Ini jalannya sih minta atasi. balik ke sana. Menurut itu saya ada salah makan. Memang kelelahan juga. Tapi orang suka makan lebih banyak juga. Ya. Jadi yang belum makan ya.
Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak selesai tidak apa-apa, nanti saja dilanjutkan nanti. Bisa diwajar dulu. Baik, ini Pak Izam memimpikan murid yang berkarakter, murid yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama dan kepada nusa dan bangsa. Ini mirip Pak, perlu disempurnakan berarti Pak. Ini kata Pak kami di gabungan. Nanti kan sini kita ubah. Berarti menurut saya murid adalah Indikatornya tahun ini kan belum. murid-murid adalah cikal bakal penentu masa depan bangsa. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama untuk keberhasilan. Murid sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah sarana untuk menimba ilmu. Kita warga sekolah ini yakin untuk bahwa sekolah akan mampu menciptakan, mencerdaskan generasi yang mumpuni. Saya dan guru sekolah ini paham bahwa kualitas dan kuantitas akan sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Oke. Ini yang nanti harus kita rangkum pada di sini sih Pak. Baik sama Bu Yan ini. Baik Ibu nanti panjang Ibu ya. Kita lanjut dulu ya. Ya sambil meningkat waktu. Baik Bapak Ibu. Kalau ini nanti ini jawaban masing-masing, kita jawab ini dulu pertanyaan berikutnya bersama-sama. Apakah visi misi sekolah saat ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita? Menurut Bapak Ibu? Sudah. Jadi murid kita punya cita-cita nih, kira-kira sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang dicapainya belum? Visi misi sekolah tadi yang benar, terwujudnya pasti bertakwa, berprestasi, terampil dan berbudaya. Sudah ya, cukup lengkap nih, sangat lengkap. Kemudian apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid kita dengan murid di sekolah lain? Ada ya? Ada. Berbudaya tadi ya? Baik. Berikutnya, apakah visinya sudah berpihak pada murid ini Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Pak, sudah Berpihak pada murid ya? Ya, sudah. Oke, baik. Kalau yang sudah kita jawab, mari kita pelajari sebenarnya visi itu apa sih? Ya, ini visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu. Saya taruh ikan di sini bukanlah cita-cita kita sering makan ikan. Kalau impiannya langsung di sini. Dapat ikan sekilo 2 kilo. Baik, maka visi itu adalah cita-cita bersama. Bapak Ibu, kadang-kadang nanti kita bisa revisi, visi misi dan sebagainya. Apakah itu sudah merupakan cita-cita kita bersama atau belum? Seperti itu. Lalu visi misi sekolah apa? Visi misi sekolah merupakan impian, harapan, cita-cita yang ingin dicapai warga sekolah. Kalau mudah-mudahan visi yang Pak Al-Judin buat sudah sesuai dengan harapan yang kita buat sama-sama, sudah mencakup harapan dan impian kita sama-sama. Visi sekolah merupakan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Baik, visi sekolah pun ada rambu-rambunya, Bapak Ibu. Visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan, selaras dengan institusi di atasnya, atau kita sebut biasanya kementerian ya, atau visi pendidikan nasional. Diputuskan oleh rapat dewan pendidikan oleh kepala sekolah dan memperhatikan masukan dari komite sekolah, disampaikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan dan ditinjau serta dirumuskan kembali secara berkala sesuai perkembangan dan tantangan di masa depan. Jadi visi yang sudah ditempel di sana masih bisa berubah ketika perkembangan di masa depan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita sekarang menjadi sekolah penggerak. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah visi pendidikan nasional itu seperti apa? Visi pendidikan Indonesia untuk sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, visi pendidikan Indonesia saya kutip beberapa saja di sini. Mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkebudayaan melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ya, ini visi pendidikan Indonesia. Nah, kira-kira tadi visi kita tadi sudah mencakup ini semua atau belum? Yang kalau tadi berbudaya sudah ya, ada mandirinya ada,
gotong royongan, tinggal bernalas kritis mungkin ya Pak ya, yang Belum itu Pak. Ya. Itulah berbudaya itu. Oke, berbudaya. Yang membiasakan budaya hidup sehat, hidup bersih kan. Itu belum. Nanti kan dia bisa Kebersihan buang sampah belum. pada tempatnya. Jadi kita yang jelas visi itu tidak boleh bertentangan dengan visi pendidikan Indonesia. Kita baik. Jika visi pertanyaan berikutnya Bapak Ibu kita jawab sama-sama saja. Jika visi sekolah sudah berubah Bapak Ibu dipersilakan untuk mengidentifikasi sikap dan perilaku yang sudah sesuai dengan cerminan visi misi tadi ini. Oke. Baik Pak, ada yang contohnya saja perilaku yang sesuai dengan visi yang sudah dirumuskan. Terwujudnya tadi yang bertakwa, berprestasi, terampil dan berbudaya. Kalau memang tadi sudah sesuai ya. Budaya seperti inilah. Dari segi kebersihan lingkungan sekolah, sebelum guru menyuruh dia mengut sampah, mereka sudah bisa membersihkan lingkungan sekolah. Berarti punya kesadaran ya? Kesadaran, Punya iya. kesadaran. Kesadaran untuk membersihkan lingkungan sekolah walaupun tanpa disuruh oleh guru. Oke. Mereka sudah melaksanakan terlebih dahulu. Oke, satu. Ya, ini yang tadi yang mana ini? Yang berbudaya ya? Ya Pak, yang Oke, berbudaya. mungkin ada contoh lagi? 6 lah, 4 lah, boleh lah 4. Dan berprestasi dan banyak. Ya, oke. Serta dalam event-event tertentu di umpamanya ada kegiatan berhasilnya atau kegiatan olahraga lainnya, atau baik itu yang sifatnya akademik ataupun non akademik prestasinya. Jadi meskipun kita jauh di pulau, ketika kita ikut event ya kita nggak boleh kalah dong. Iya. Harus punya daya saing. Ya. Ada lagi? Mungkin? Masalah? Bertakwa Pak? Menjalankan perintah meninggalkan larangan. Oh iya. Makna bertakwa. Siap. Saya ikutin namanya Pak. Ya pembiasaan. Tahu tengah anak ya. Dalam rangka mewujudkan visi ya, Oke. Baik. Satu lagi, mungkin ada lagi satu lagi. Tadi sudah berprestasi, terampil, berbudaya, bertakwa. Terampilnya belum? Yang terampil. Mereka mampu bikin hastakarya seperti kita ikut kegiatan pramuka Dari barang-barang dari bekas. barang bekas bisa dijadikan produk. Baik. Ini ya, baik beberapa kita kali Pak ya. Gak tulisan. Nanti kita bisa masukkan di sini. Baik. Itu beberapa contoh kegiatan yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk kita bisa mewujudkan mimpi kita ya. Pertandingan bertakwa, berprestasi, terampil dan berbudaya. Baik. Nah, apa yang berikutnya? Kalau sudah visi misi sudah terwujud, berikutnya apa? Oke, contoh kegiatan. Baik Bapak Ibu, kalau sudah visi sudah tercipta, maka berikutnya yang perlu kita siapkan adalah inisiatif perubahan. Jadi kalau sudah tercapai visi, ya mau ngapain lagi? Ya harus ada perubahan kan berarti ya. Untuk atau kira-kira ketika dalam kegiatan tersebut visinya belum tercapai ya, apa yang perlu kita rubah dari itu semua? Kemudian ada kolaborasi dengan orang tua, dengan guru dan yang lainnya, dengan masyarakat sekitar, komite. Terus bentuk kegiatannya apa saja? Kemudian langkah konkretnya kapan itu mau dilakukan? Nah ini visi, dalam rangka mewujudkan visi harusnya seperti ini. Tidak kita bayangkan ini kegiatannya enggak, tapi ini dalam rangka mewujudkan visi, inisiatif perubahannya apa saja, kolaborasinya dengan pihak-pihak terkait seperti apa, bentuk kegiatannya apa saja, terus kapan waktunya. Misalnya, saya tulis di sini inisiatif perubahannya. Kita sudah punya internet yang stabil, ya kan? Karena kita pengen punya anak yang terampil, maka kita sudah mulai membudayakan mereka untuk bisa mengakses internet dengan bijak seperti itu. Kemudian karena kita pengen anak-anak ini punya budaya yang bagus, kita mulai membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah ini contoh-contoh inisiatif perubahan. Nanti masih bisa kita lanjut. Mungkin ada masukan lagi. Mau saya tambahkan langsung juga. Ya, boleh. Oke Pak, mungkin ada tambahannya untuk inisiatif perubahan Pak dalam rangka mewujudkan visi sekolah ini. Tadi kan ini saya tulis internet sudah stabil, maka kita perlu mereka supaya
mampu mengakses internet dengan bertanggung jawab seperti itu. Seperti mereka tidak pandai menggunakan Ya, Ah, nanti kita rekam aja, kita masukin aja. dunia ini, dunia apa namanya? Internet seperti Ya, kemudian berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, oke. Terus kemudian tadi untuk mewujudkan anak yang berprestasi itu apa yang perlu dilakukan? Untuk misalnya kita pengen anak itu berprestasi olahraga, maka apa yang perlu dilakukan? bimbingan, Pak. Oke, bimbingan. Bimbingan, sudah tuh pelatihan. Ya. Setiap hari anak itu kita bimbing setiap harinya sehingga mereka bisa berkembang untuk Oke, berarti melakukan perlu ada bidang keolahragaan. Program bimbingan ya, program bimbingan saya ini Ya, bukan namanya kelas outing di luar sekolah. Oke, ya. Di sekolah. Ada kegiatan outing kelas di luar sekolah untuk memberikan gambaran pada anak bahwa misalnya lokasi lapangan dan sebagainya gitu. Kemudian bertakwa tadi untuk inisiatif perubahannya adalah mungkin setiap Jumat semakin intensif ya kebiasaannya ya. Makin banyak siswanya. Makin banyak. Makin banyak impaknya. Itu dalam rangka mewujudkan visi tadi ya, visi tadi. Ya. Ya, tentu kan sudah dituliskan di misinya menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa. Bagaimana cara menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa gitu tadi? Beriman dan bertakwa. Ya, itu tadi Kita mungkin dengan kegiatan hari Jumat anak tadi. melakukan Ya. pengerjaan seperti sholat 5 waktu itu kita ajari dulu sholat subuh bagaimana Ya. cara pengerjaannya, rakaatnya, bacaannya, sehingga anak itu bisa mencintai dan bisa dia melakukan perintah sholat yang akan kita ajarkan walaupun secara bertahap-tahap. Oke. Pelan-pelan ini ya. Ya, pelan-pelan bertahap-tahap. Ini inisiatif perubahan, beberapa inisiatif yang tadi kita sudah tambahkan. Kita tambah berikutnya kolaborasi. Nah, nanti kita akan bahas kolaborasi, misalnya dengan sesama guru dalam rangka mewujudkan visi tadi. Kolaborasi apa yang akan kita lakukan? Sama-sama kita bikin program tadi, outing kemana? Kan sama-sama guru. Oke, kita ke sana. Kemudian dengan orang tua komunikasinya ketika ada kegiatan sekolah yang melibatkan anak harus keluar dan sebagainya, maka perizinan tolong dipermudah seperti itu kolaborasinya. Kolaborasi diganggu. Bisa juga itu susah itu. Kemudian kolaborasi dengan kepala sekolah, contohnya Pak, misalnya Pak, dalam rangka mewujudkan visi. Kalau ada program-program guru ya, selain kepala sekolah, guru ya kerjasama dengan kepala sekolah, memberitahukan seperti mau waktu kelas, jadi bisa dipelajari ke sekolah ya. Kepala sekolah juga tidak mempersulit program yang sudah disepakati guru-guru seperti outing kelas kemarin Pak. Dukungan ya Pak ya. Saling Memberi berkomunikasi ya, dukungan Pak. lah, kepala sekolah memberi dukungan, Saling memberi pemasukan. saling menginformasikan. Kerjasama yang penting, Bu. Pemasukan yang penting tuh. Ada yang masuk nggak bisa Selain memberikan pendapat dan Jabatan. Oke. Eh, Kita lanjut. Nah, misalnya kegiatan, nanti program kepala sekolah nanti kita susun, misalnya Pak Kepsek mau programnya apa saja dalam rangka mewujudkan visi. Otomatis kalau visi itu merupakan cita-cita bersama, maka semua pihak yang terlibat dalam visi harus punya kegiatan, program untuk mewujudkannya. Tidak mungkin visi itu cita-cita bersama kok programnya cuma program Kepsek kan enggak. Harus program semuanya dong. Dalam rangka mewujudkan murid yang bertakwa seperti apa, peran saya sebagai guru kelas, peran orang tuanya seperti apa, nah, peran murid itu sendiri dalam mewujudkan ketakwaan itu seperti apa. Kalau kita ajari di kelas, oke anak-anak buang sampah pada tempatnya, gitu. Jalan dari rumah, sampai sana, ada omnya, kan nggak sinkron semuanya kan, nah, sampai rumah, buanglah, tuh sampah, buangnya ke laut. Selesai kita yang ngajarin di sekolah itu. Karena tidak ada program kegiatan yang sama, yang sinkron antara semuanya. Kalau kita ingin visi kita sampai ya berbudaya tadi, misalnya budaya perilaku hidup bersih dan sehat ya, minimal program tersebut harus ini
harus ada kerjasama orang tua dan guru, Nanti kita bahas ini. sehingga baru tercapailah anak didik yang kita harapkan menjadi anak yang bertakwa, berbudaya, dan berprestasi. Ya, seperti itu. Nah, kalau kalau sudah seperti itu ya tinggal kita terakhirnya nanti kita susun langkah konkretnya. Misalnya di Februari 2023 kita nanti akan bulan ini bahasa apa nih? Itu bahasa apa Pak? Kami tak belum di ngerti. sini Pak. nanti di sini. Bahasa nanti ya Pak. Kami tak ngerti lalu tuh Pak. Tahu. Nanti kita isi berdasarkan hasil diskusi Apalagi Pak Jamal, dia tak tahu desain dan lalu tuh bahasa. sebagainya. Nanti setelah itu kita isi Bapak Ibu, misalnya dalam bulan Februari ini targetnya apa saja yang ingin kita capai, atau dalam bulan Maret ini targetnya apa saja di sini yang ingin dicapai. Atau dalam satu semester misalnya ini kita pengen anak kita misalnya punya, misalnya karena berprestasi mampu mendapatkan 5 piala gitu kan. Oke gitu. Atau yang tadinya belum bisa membaca sudah bisa membaca seperti itu. Atau di akhir tahun kita punya target yang seperti Pak Wajib ceritakan, misalnya kita bisa adakan pentas seni dan sebagainya. Ya, Bintang BP nanti. yang besar. Insyaallah. Ya. Itu langkah konkretnya. Nanti kita bahas ini untuk masalah penerapannya gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kami ingin memperkenalkan dulu pendekatan inquiry apresiatif tadi. Apa itu? Ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan visi juga. Kalau tadi kita sudah menyusun itu, langkah-langkahnya nanti kita akan memakai inquiry apresiatif. Siapa namanya? Nah, apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Ada perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada sekarang, mencari mempertahankan dan bagaimana. Ketika saya membaca ini, saya teringat sebuah kalimat dan usul fikih. Bunyinya seperti ini. Al-muhafadzatu 'alal qadimi shori wal ahdu bil jadidil asl. Ini terjemahan saya ya. Nanti kalau ada yang beda jangan protes juga ya. Mempertahankan nilai lama yang baik dan dikombinasikan dengan nilai baru yang baik. Ini terjemahan saya. Jadi ternyata inquiry apresiatif ini sudah dirumuskan oleh pendahulu-pendahulu kita, bahkan oleh para fuqaha kita dengan kalimat yang sangat indah ini tadi. Jadi why not? Kenapa tidak kita terapkan? Nah, tapi tentu saja ada tahapannya dalam rangka menerapkan ini untuk mewujudkan visi kita tadi. Tahapannya seperti apa? Nah, ini nama tahapannya. Tahapan bekerja. Buat pertanyaan pertama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atau eksekusi. Buat pertanyaan, misalnya Bapak Ibu, kita tadi ada bertakwa. Apa saja yang murid-murid perlukan untuk mewujudkan ketakwaan itu tadi? Apa saja yang murid-murid perlu lakukan untuk mewujudkan supaya mereka dapat berprestasi? Kemudian kita ambil pelajaran ini ya jadi orang lain, ya harus dari kita sendiri. Sekolah lain, sekolah itu punya visi yang bertakwa juga, murid-muridnya punya keimanan, keterampilan yang bagus, ya kita bisa tanya ke sana. Atau telepon boleh juga, atau kita bisa searching di YouTube dan sebagainya itu. Kemudian gali mimpi kita mewujudkan, kalau sekolah di sana seperti ini penerapannya, kemudian kita tarik ke sekolah kita, kira-kira seperti ini, dengan kondisi, lokasi, geografis yang sama seperti ini. Baru kita jabarkan rencananya. Nanti tahapannya seperti apa tadi kita atur waktunya, dan baru terakhir atur eksekusi. Siapa nanti yang mau jadi leadernya, siapa nanti yang jadi seksi ininya, perlengkapan dan sebagainya. Tapi nggak cocok mas tahapan bagian bahasanya. Apa namanya? Lebih cocok tahapan bagio. Marah nanti. Oke, kayaknya capek nih. Itu dulu di sebenarnya. Baik lagi. Oh, bagus lagi. Capek nih. Baik Bapak Ibu, siapkan HP-nya. Oke. Ada auta. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya ya. Gantian. Kata kurang. Kipas angin loh mas, hadiahnya. Oke, susah. Tapi masih.
Iya, kalau kipas angin duit tak cukup. Boleh, silakan. Mana tadi? Jadi masuk kemana? Masuk ke ini saya klik copy ya dulu ya. Kali link. Saya kirim ke. Oke, nanti masukin itu. Masukin ya. Ya udah juga. Sini aja lah. Siap-siap ya habis main kuis. Ingat lagi. Masukin Ingat lagi pertanyaan. Ayo siap. Dulu. Ini bisa bawa Ramayana kan? Hah? Bisa dibawa Ramayana kan? Buat apa? Matahari. Bisa. Ini ke matahari pun bisa. Klik aja lu. Ini. Linknya klik aja. Iya Pak, ya sip. Sampai saya. Oh, Pak Izam sudah masuk, Pak Wira masuk, ya. Bu Siti, Pak Abdul, Mana dia? sudah 5 orang. Klik nama aja Pak. Belum. Silakan Mbak. Masuk nama. Oke, Pak Haji. Tunggu aja. Suka aja, mulai aja, langsung mulai. Langsung mulai ya. Ya, oke, soalnya nanti di situ ya, soalnya di situ di HP sekarang. Ya. Kok gambarnya lain lagi? Masuk nama masuknya. Ya, usia mau. Ini nggak pakai klik langsung masuk aja. Ya, Tadi gini aja. kita pakai berbagai macam aplikasi ya Bapak Ibu ya supaya terbiasa. Apa ini namanya? Kuisis Pak. Kayak dulu. Ya, nanti kita kalau memang kita pengen latihan ini, oke, kita pilih. Mas kirim Mas. HP di situ. Keluar nama-nama orang nih. Oh, tunggu di sini aja. Tentu kalau masalah yang cepat Kak. Masalah yang cepat ya. Makanya HP-nya harus ada. Ini HP yang mahal nih. Kemana apa ini? Disease. Oke, Sudah, sudah. saya udah jauh dulu. Orang tuh di depan patah, saya di depan tidak patah, bukan anak kecil-kecil Sudah, Bu. patah. Ya, sudah saya Dia kirim. dari belakang. Emang dia mendapat musibah. Ya, sudah. Mas, masalah dari jaringan ini. Pakai wifi. Menunggu guru mulai. Sudah, kalau sudah mulai nih. Masuk punya. Banyak aplikasi ya. Ini baru 2. Kapan-kapan kita bikin aplikasi lagi. Manasan dulu. Besok-besok hadiahnya tolong Pak disiapkan Pak yang lebih. Ini ada taplak meja kalau mau. Hitung dulu duitnya cukup nggak? Jalan ke Singapura. Tadi nampak pena hadiahnya. Kamu kan kayaknya ngomong. Kamu kan kayaknya. Tunggu ya sabar ya Ibu. Ya, oke. Kok gambarnya lain, tadi lain. Ya, tadi kan Kahoot nih, pakai aplikasinya namanya Kahoot. Sekarang kuisis. Nama-nama. Bu Puliza, oke, Puliza itu juga ya dari sebelah sana. Ini ada tambah maksudnya. Kalau namanya manasan. Iya, senyum. Pada mau daftar semua nih soalnya. Tunggu ya. Ini nih. Bisa tak masuk? Ini berarti anggotanya ya 7 ya. Ya, baru 7 masuk ya. Nanti kita pakai yang lain lagi kalau memang ada. 1, 2, 3, 4. Yang lain kami hafalannya. Wifi-nya punya apa? Imam Redmi 10, Imam Aziz, Redmi Note 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi baju 4, Pak. 3, 2, 1. Oh tak bisa Ibu. Ibu sinyalnya lain turun. Oh, Tadi Pak. Mana ini saya jalan. Udah semua. ayo tunggu Pak Syawal. Bang Bo juga belum masuk ya? Ya, Abdul. 3 Abdul dulu. Oh iya nampak. 3 Abdul. Sudah lama tak nyampe kita 3 Abdul. Iya, kayak 3 Abdul. Oh, itu tadi. Paham. Oke. Apa Pak? Syawal. Asal tahu maksud Seri. Enggak lah. Oke. Oh, Ya. kalau baru masuk. Masuk. Oke ya, siap. Kita mulai ya. Ya. Sekarang hadiahnya kita gandakan ya. Berarti stikernya 2. Ya. Tapi bisa dibawa ke Ramayana. Boleh. Bawa kemana-mana boleh tuh. Sedap nih amplopnya nih. Ya, Bapak Ibu. Tadi biru. Oke, silakan. Soalnya di HP, silakan. Ya Allah deg-degan. Ya, silakan. Oke. Mana yang lebih berat? Kapas 100 kilo atau besi 100 kilo? Oke. Kilonya lah yang berat. Lalu kalau salah. Oke, 20 detik saya kasih. Kilonya Pak, timbangan kilonya yang berat. Apa nih? Saya kasih Timbangan waktu kilonya 10 yang berat. detik. Kalau salah terlalu nanti.
Tak bisa nih, kena jumpa Pak Imam. Oke, lanjut. Oke, betul Pak Saul, betul. Oke Pak, siap. Pertanyaan kedua, Didi, siap. Kok belum keluar? Oh. Waduh, koneksi hilang. Aduh, koneksi hilang, aduh. Karena masuk punya Pak Sawal ada di sini. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, siap. Awas 20 detik tuh. Oh, 30 saya soalnya kasih. Apa yang ada di ujung langit? Aduh, kalau salah terlalu lagi. Oke, sudah mulai masuk semuanya. Tiga, dua, satu, ready. Aduh, betul. Wih, Pak Wira masih di atas sendiri. Oke. Huruf T, betul ya. Apa yang dia jual adalah huruf T. Sudah mulai masuk ya. Sudah mulai masuk ya. Aduh. Coba soalnya. Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Soalnya nipu-nipu, Pak. Iya. Ada teliti. Posisiku ada di depan ibu, tapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa ibu juga air, tapi kalau ayah datang aku akan bilang, siapakah aku? Saya kasih nama loh waktunya biar bisa mikir. Sampai salah terlalu. Apa jawabannya Bu? Jangan lupa ya Bu. Jangan salah terlalu. Ini kan pakai mikir trik ya. Pak Ria masih di atas. Jawabannya betul adalah huruf I. Posisiku ada di depannya ibu. Suka berdiri di belakang televisi. Bisa hidup di tempat air. Tapi kalau ayah datang aku akan menghilang. Siapakah tuh ya? Ayah kan nggak ada ingat. Ada satu, ada dua yang salah nih. Oke. Nah, juga Pak Imam. Oke, sudah boleh paham kalau ini ya? Keempat ya, pertanyaan keempat. 3 detik ya, silakan. Ya, matematika gampang sekali tuh. Bagaimana nih gurunya sekarang nih? Kacau nih. Salah. 8 jawabannya. Oke. Oke Pak Wira, bisa dijelaskan? 8 kurang 8 bagi 8 Bapak Ibu. Kalau ada pembagian dan ada pengurangan, mana dulu yang dioperasikan? Bagi. Berarti 8 bagi 8 berapa? 1. Berarti 8 kurangi 1 berapa? 7. Ya, jawabannya 2 orang. Baik. Jadi yang kali kita salah jawab tadi. Ada yang salah, betul betul ya. Oke, terakhir soal terakhir ya. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Oke. Nah, oke, ini kalau ini serius nih pertanyaan. Oh, yang terbaru yang berarti 38. 38. Oh, yang terbaru berarti. Baru berarti. Yang lama kan 34. Oh, ini yang nih. Berarti ini kuisnya baru nih. Oke, 3 betul, 3 belum betul ya. Baik, terima kasih semuanya. Oke. Tadi masuk. Masuk ya. Iya. Baik, siapa leaderboardnya kita lihat.
Sering tak dapat hari ini. Tadi potong. Ya, ini skornya ya. Kakak saya ikut dia dapat 3. Oh, beneran. Ya, skornya bisa dilihat. Ya Allah. Bapak isi 34. Apabila betul semua, Pak Ajur keliru 1 soal provinsi ya Pak? Iya. Oke. Oh, juara harapan yang positif. Berarti Papua Pegunungan, Papua. Ya, tambah saya tambah 38. Saya kira ini posisinya kan masih Ya, lama-lama. Iya. Ya. Jadi cepat Pak Imam update-nya. Nah ya kan namanya jumlah provinsi, kan dulu atau sekarang, mau tanyanya seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk sesi terakhir kami ya sebelum kita tutup, kami mau menyampaikan visi guru penggerak yang sudah kami susun. Mudah-mudahan ini sesuai dengan keadaan sekolah kita. Dan ya kalau memang mau diganti ya nggak apa-apa. Misi-misi itu memang harus bisa diganti ya Bu. Ya. Kalau bisa diganti. Kalau dikomunikasikan juga boleh. Kita baru-baru ini kan baru ganti ya Bu Isam ya. Baru juga kemarin disusun. Baik, ini visi kami. Lebih bagus tuh. Menyediakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, mampu mengakomodasi bakat dan minat masing-masing individu dengan segenap keberagamannya. Ya, kita tahu bahwa anak-anak murid kita sangat beragam, di kelas pun masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Maka saya tulis di sini mengakomodasi bakat dan minat masing-masing individu dengan segenap keberagaman. Itu Bapak Ibu. Kemudian kami punya prakarsa perubahan. Jadi kalau visi itu masih awal, kami punya breakdown lagi namanya prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dan berdaya saing. Kenapa kami tulis daya saing? Karena meskipun kita di pulau, kita harus punya daya saing apapun dari segala bidang. Kita mampu bersaing dengan mereka yang di darat dan mampu bersaing dengan semuanya. Mereka yang di darat belum tentu sekolah penggerak, kita di pulau kita mampu sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, ini contoh kita dalam penggunaan Jogja. Misalnya tadi buat pertanyaan pertama ya, file. Maka pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dan berdaya saing. Kemudian pertanyaannya, potensi apa yang sudah ada saat ini pada pesan didik yang menggambarkan karakter profil pelajar Pancasila dan berdaya saing. Nah ini karena kami kan cuma mengambil satu prakarsa perubahan ini saja. Jadi kita lihat tadi ada ini, kami hanya mengambil prakarsa perubahan ini. Maka tindakan untuk pertama buat pertanyaan adalah mencari referensi literatur mengenai kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter, kemudian berobservasi sejauh mana karakter profil Pancasila dan mengidentifikasi hasil observasi yang berkaitan dengan menunjukkan penguatan karakter profil Pancasila dari budaya saing. Kemudian setelah itu baca berikutnya adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaannya kami juga buat pertanyaan, apa tindakan yang akan dilakukan? Kemudian kami mencari tokoh, sosok figur sebagai sumber inspirasi, kemudian mencari tokoh yang dapat jadi figur. Terakhir, melakukan studi komparasi ke sekolah yang sudah berhasil. Ini contoh untuk kita dalam rangka mewujudkan prakarsa perubahan tadi. Berikutnya dari mimpi, maka pertanyaan kami adalah apa kebiasaan baru yang terjadi jika menunjukkan karakter profil pelajar Pancasila selesai. Murid sudah berjalan dengan baik, kemudian pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan diterapkan supaya mampu menumbuhkan karakter profil Pancasila dan berdaya saing. Jadi daftar tindakannya membuat deskripsi sikap apa yang akan bisa kita ubah, kita tingkatkan pada murid, kemudian membuat daftar indikator perilaku yang mencerminkan karakter profil Pancasila dan kemudian mengikuti kegiatan berbagi praktik baik dan diseminasi guna menemukan potensi diri dalam upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang kita lakukan. Berikutnya jabarkan rencana. Pertanyaan yang kami buat adalah apa langkah sederhana yang dari proposal yang bisa dilakukan, kemudian apa saja program yang direncanakan. Langkahnya adalah melakukan pendekatan secara persuasif dan membangun komunikasi dua arah antara guru dan pendidik dalam upaya menguatkan karakter profil Pancasila, melibatkan tadi secara dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya menguatkan potensi pelajar Pancasila, menyusun daftar program, kemudian membuat daftar kendali proses. Jadi kalau program ini sudah sampai, ini programnya sudah sampai sekian, oh ini belum, ini sudah. Terakhir kami buat daftar kendali. Terakhir pertanyaannya berikutnya atur eksekusi, kontribusi masing-masing individu,
rencana tindak lanjut, kapan rencana aksi yang dilakukan, siapa yang berperan di mana, dan bagaimana. Jadi dalam kegiatan atur eksekusi ini kita berkolaborasi biasanya, membuat pembiasaan, melakukan program yang telah disusun dalam rangka menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, menyusun daftar kegiatan setiap hari sesuai timeline tadi. Kemudian semua warga sekolah berterapi, kegiatannya bertempat di lingkungan dan di luar sekolah, menyusun timeline dan membangun rencana tindak lanjut serta menentukan penanggung jawab. Jadi setiap kegiatan kita tentukan penanggung jawabnya siapa. Itu Bapak Ibu. Jadi ini contoh aksi nyata yang sudah kami bikin kemarin dalam aksi nyata visi perubahan Nusantara. Kami sudah melakukan diskusi dengan Pak Latudin dan Ibu Uli. Kemudian pelaksanaannya kami tambahkan sedikit diskusi di kelas dan orang tua dengan murid, juga dengan menunjukkan cakap teknologi, karena kita akan beradaptasi berdaya saing, maka cakap teknologi ini sangat penting. Berikutnya informasi pelajaran di luar kelas. Ini kegiatan apa? Ini masih ingat Pak kenangan Pak? Iya mana ini Pak? Mana? Pornografi Pak. Yang ketangkap itu Pak. Pornografi. Yang ada ikan duyung. Pornografi. Sensor Pak, sensor. Sensor Pak, sensor. Itu siapa Pak? Ya. Tahap refleksi kita berdiskusi beberapa kali di sekolah, di kelas, di ruangan ini untuk mendiskusikan. Sebenarnya harus dimasukkan Pak Imam, jadi nampak kepala sekolah itu membuat. Ulangi lagi Pak, pakai baju lagi. Oh iya. Pakai baju lagi. Dari kelebihan dari kegiatan yang kami lakukan adalah dukungan rekan guru kepala sekolah, kreativitas dan semangat murid, program pembiasaan maupun belajar baik, perubahan pada murid mulai nampak. Kekurangannya tolak ukur dari kata perubahan yang kami buat belum jelas, keterbatasan waktu dan sering terkendala cuaca. Tidak semua murid dapat mengikuti kegiatan dengan seksama. Itu saja. Semua hasil tadi saya tuangkan dalam judul yang saya buat dalam perbaikan pada kegiatan yang akan datang. Dan itu saja Bapak Ibu semua. Terima kasih dari saya. Antun. Ya. Mungkin mau ditutup lagi dengan kuis. Gak terima loh. Makanya jangan juara dulu nih. Kalau juara di awal tuh sakit. Sakit ya? Baik Bapak dan Ibu, kita kasih aplaus dulu untuk Pak Imam Aji Subagio. Baik, tadi sudah luar biasa paparan Pak Imam ya terkait visi prakarsa perubahan sekolah ini. Nah, jadi tadi dari yang sudah dipaparkan nanti warga sekolah ya, Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang lainnya bisa melanjutkan ya Pak Imam ya. Yang pasti di sini tadi sudah dipaparkan adanya tahapan bagja. Barangkali selama ini visi sekolah yang sudah dibuat itu kan tidak melalui itu, walaupun memang sudah ada ya. Nah tadi sebenarnya kan visi yang dipaparkan oleh Pak Imam dengan visi sekolah sebenarnya sudah ada deklarasi lah ya Pak ya. Tidak diubah, tetapi mungkin ada penambahan, dimasukkan nanti prakarsa perubahannya ya Pak Imam ya. Nah tadi Pak Imam juga sudah memberikan bagaimana nanti caranya melanjutkan, sudah ada ya Pak ya perencanaan yang akan dilakukan di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan Pak Imam. Semoga saja tadi dari apa yang sudah disampaikan Pak Imam terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah ini membawa sekolah ini makin lebih baik lagi. Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya kegiatan ini kan selesai untuk sesi yang keempat ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti saya dan Pak Imam akan lanjut ya, akan melanjutkan ke pendampingan individu. Baik, sebelumnya ada pantun. Bonsai ditanam di taman mini, toga ditanam di rumah-rumah.
Selesai sudah diskusi visi prakarsa perubahan hari ini. Semoga bermanfaat, majukan sekolah. Nah, meskipun saya masih ada di sini, saya akan lanjut nanti ke pendampingan Pak Imam. Ada pantun lagi. Cahaya di ufuk sudah terbit, pohon bergoyang, angin berhembusan. Saya Suryanti mohon pamit, mohon dimaafkan segala kesalahan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua ya, untuk hari ini diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.